Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ilma Ulia. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang pentingnya pencegahan anemia pada remaja. Nah, tujuan dari edukasi ini yaitu yang pertama tentunya mengedukasi remaja-remaja tentang bahaya anemia. Kemudian sebelumnya di sini saya mau bertanya, teman-teman di sini sudah ada yang pernah dengar atau paham nggak sih sebenarnya apa itu anemia? Darah rendah nggak sih, Kak? Atau kekurangan darah gitu? Ya boleh. Sudah paham? Kayak ini. Oke, nah ya mungkin secara umum anemia itu memang biasa disebut seperti kurang darah ya. Tapi berbeda dengan darah rendah. Jadi lebih tepatnya itu seperti kurang darah. Nah, makanya agar lebih paham dan jelas terkait apa sih anemia itu, di sini nanti saya akan memberikan edukasi tentang anemia dan mulai dari pengertian anemia, penyebab anemia, gejala, bahayanya, dan pencegahan anemia itu sendiri. Nah, sebelum saya memberikan materi, yang pertama nanti saya akan memberikan soal pretest. Nah, apa sih gunanya pretest itu? Saya ingin tahu nih seberapa jauh pengetahuan kalian terkait anemia itu sendiri. Nanti dikerjakan sebisa kalian, sepaham kalian aja ya. Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Umur pengen muda. Tanggal apa ini? Lahir. Tanggal sekarang berapa sih? Tanggal 6 bulan Oktober. 2021. Nah, sudah selesai. Gimana soalnya? Gampang kan? Apa susah atau gepeng banget? Susah ya? Saya belum tahu. Belum paham lebih dalam. Nah, ya. Nah, maka dari itu, supaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan teman-teman, makanya di sini saya akan memberikan edukasi terkait anemia pada remaja. Nah, tadi kan di awal saya sudah bilang, remaja itu merupakan salah satu kelompok usia yang sangat rentan terhadap kejadian anemia. Nah, jadi sebenarnya anemia itu apa? Nah, di sini akan menjelaskan terkait gerakan henti anemia pada remaja. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tentang gerakan henti anemia, yaitu sebenarnya anemia apa? Anemia itu apa sih sebenarnya? Nah, anemia itu adalah suatu kondisi di mana sel darah merah atau eritrosit atau hemoglobin Hb yang sehat dalam darah itu berada di bawah nilai normal atau nilai standar. Nah, nilai standar atau nilai normal dari hemoglobin pada remaja putri itu di antara 9 sampai 11 gram per dl. Nah, caranya gimana kita bisa mengetahui berapa sih Hb kita? Cara kita ngecek kita itu anemia atau enggak, atau Hb kita itu normal atau enggak. Nah, untuk pengecekannya itu bisa menggunakan biasanya ada tes laboratorium atau tes hemoglobin. Nah, penyebabnya dari anemia itu apa sebenarnya? Nah, secara global penyebabnya itu adalah mulai dari kurangnya asupan zat besi, yaitu biasanya makanan yang dikonsumsi itu tidak sesuai atau kurang dalam zat besi. Kemudian yang kedua itu ada gangguan penyerapan makanan. Nah, yang ketiga itu ada kelelahan. Nah, kelelahan ini biasanya karena aktivitas yang sangat berlebihan tidak diimbangi dengan asupan energi yang masuk pada tubuh kita sendiri. Nah, jadinya
kayak tidak balance gitu loh, maksudnya antara yang kita asup dengan yang dikeluarkan itu tidak seimbang, makanya akan menyebabkan kelelahan, dan kelelahan ini juga yang akan menjadi faktor pemicu dari anemia itu sendiri. Nah, gejalanya apa nih? Biasanya gejala dari anemia itu sering disebut dengan istilah 5L, mulai dari lemah, letih, lesu, lunglai, dan lelah. Selain itu, gejalanya juga secara fisik bisa dilihat mulai dari mukanya pucat, kemudian jantungnya itu berdebar tidak normal di atas rata-rata, biasanya lebih cepat di atas rata-rata. Kemudian konsentrasi menurun dan juga mudah mengantuk. Nah, gimana sih cara pencegahannya anemia? Kan anemia itu sangat berbahaya ya. Nah, pencegahannya itu bisa mulai dari konsumsi makanan tinggi zat besi, kemudian bisa menghindari minuman yang mengandung kafein seperti kopi, seperti itu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa dengan mengkonsumsi suplemen zat besi dan vitamin C. Nah, dari penjelasan singkat yang sudah saya jelaskan ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi? Silakan. Kak, Ya, silakan. itu kalau misalnya kita anemia itu menyebabkan kematian ya sih Kak? Nah, oke, langsung saya jawab ya. Nah, sebenarnya ada beberapa dampak dari anemia. Mungkin salah satu dari dampak atau resiko anemia yang paling berat itu adalah bisa memicu tingkat kematian. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan ada di buku ini nih ya. Jadi nanti saya akan memberikan buku ini, buklet, yaitu buku untuk sebagai referensi kalian. Nah, nantinya bisa kalian bawa pulang, bisa kalian jadikan sebagai referensi, atau mungkin bisa kalian jadikan panduan untuk ya mungkin bisa dibaca-baca setiap hari. Misal di sini tuh ada banyak nih isinya, ada mulai dari pengertian anemia, akibat anemia, kemudian ada pencegahan dan upaya pencegahan anemia. Mungkin tadi yang dijelaskan di sini itu adalah secara global. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lengkap dari buku ini. Nah, karena saya akan membagikan ini kepada kalian. Nah, lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Kak, Ya, silakan, mau tanya apa, Kak? jenis makanan yang banyak mengandung zat besi itu apa ya Kak? Oke, nah untuk beberapa jenis makanan yang mengandung zat besi itu biasanya ada di sayuran seperti bayam, kangkung, dan sayuran hijau lainnya. Nah, sebenarnya tidak hanya zat besi yang bisa membantu pencegahan anemia. Kan tadi di sini juga dijelaskan penyebab dari gejala anemia itu adalah adanya gangguan penyerapan makanan. Nah, gimana caranya kita bisa meningkatkan penyerapan makanan itu? Nah, kan gangguan penyerapan makanan ini itu biasanya disebabkan karena adanya zat dalam suatu makanan yang dapat menghambat makanan yang sudah kita konsumsi. Misalnya itu seperti kalian makan bakso. Bakso itu kan dari daging, berarti kan otomatis adalah protein hewani. Nah, biasanya kalau habis makan bakso itu kemudian minum es teh. Nah, teh itu sendiri mengandung zat tanin, di mana zat tanin itu adalah menghambat penyerapan makanan. Jadi kayak istilah kasarnya itu percuma gitu makan daging, kayak sia-sia karena kandungan zat gizinya itu tidak dapat terserap secara baik di dalam tubuh, justru malah terhambat karena zat tanin yang ada di dalam teh itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, gimana sih? Nah, di buku ini sudah ada, bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini tuh ada nih faktor yang meningkatkan penyerapan zat besi. Nah, jadi itu bisa dengan mengkonsumsi protein hewani, bisa dari telur, ikan, dan daging-daging yang lainnya. Kemudian yang kedua itu tidak mengkonsumsi kopi, teh yang berlebihan. Nah, tadi kan seperti teh itu mengandung zat tanin yang dia menghambat dari proses penyerapan makanan dalam tubuh. Sebenarnya boleh untuk mengkonsumsi kopi dan teh, tapi dalam batas yang masih normal ya. Kemudian yang ketiga itu mengkonsumsi vitamin C ketika makan. Nah, vitamin C itu juga banyak terdapat dalam beberapa jenis makanan. Nah, selanjutnya itu ini nih buat cara mengetahui sebenarnya kita itu terkena anemia atau enggak. Nah, tadi kan cara mengetesnya bisa tes laboratorium atau tes hemoglobin. Nah, di sini juga dijelaskan secara lebih rinci terkait akibat dari anemia. Seperti pertanyaannya tadi,
yaitu bahaya anemia itu apa sih sebenarnya. Nah, secara rincinya itu yang pertama bisa menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar. Yang kedua, dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan otak. Nah, padahal usia remaja itu kan adalah masa-masa perkembangan dan pertumbuhan. Nah, jangan sampai pada masa-masa perkembangan itu malah justru terhambat karena anemia. Selanjutnya yang ketiga itu dapat memperbesar resiko kelahiran bayi BBLR atau prematur. Nah, jadi yang untuk memperbesar resiko BBLR ini, biasanya anemia itu selain terjadi pada remaja juga terjadi pada ibu hamil. Jadi resiko terbesar ketika ibu hamil itu terkena anemia adalah pada kelahiran bayi yang akan menyebabkan BBLR atau berat badan lahir rendah. Biasanya itu berat badan bayi itu di bawah normal. Normalnya berapa, Kak? Kalau biasanya bayi kan lahirnya sekitar 3 kilo ya. Nah, itu BBLR itu bisa hanya 2 kilo seperti itulah. Nggak sampai. Ya, kemungkinan bisa terjadi, apalagi bayi-bayi prematur. Pasti kan belum saatnya lahir tapi sudah lahir dengan kondisi berat badan yang sangat rendah. Oke, saya lanjut di sini. Akibat yang ketiga itu daya tahan tubuh menurun dan mudah terserang penyakit. Nah, jadi kan apabila imun kita itu semakin rendah, otomatis gampang kan tertular penyakit, atau apalagi penyakit-penyakit infeksi seperti penyakit-penyakit yang menular. Otomatis imun kita itu udah nggak kuat lah, kayak imun kita itu gampang gitu tertular penyakit. Nah, gimana sih upaya pencegahan dari anemia itu? Nah, mulai di sini yang pertama itu adalah dengan meningkatkan asupan makanan sumber zat besi, terutama sumber pangan hewani sesuai dengan angka kebutuhan gizi. Jadi yang ditekankan adalah peningkatan konsumsi zat besi dan juga sumber protein hewani. Kemudian dapat mengkonsumsi suplementasi zat besi sekitar 150 sampai 200 mg per hari dengan mengkonsumsi tablet penambah darah. Nah, biasanya kan ada tuh tablet tambah darah yang biasanya dikonsumsi untuk menambah darah. Kemudian fortifikasi bahan makanan dengan zat besi. Nah, fortifikasi ini biasanya itu adalah seperti penambahan zat gizi pada suatu makanan. Nah, gunanya itu apa? Agar menambah nilai gizi pada makanan tersebut. Jadi misal nih, misal kayak tempe. Tempe itu kan hanya dibuat dari kacang kedelai. Nanti bisa ditambahkan apa? Misal ditambahkan, jadi nggak cuma dari kedelai aja gitu. Jadi nanti fungsinya apa? Fungsinya itu adalah agar menambah nilai zat gizi pada makanan tersebut. Selanjutnya yaitu penyuntikan zat besi pada anemia berat. Nah, biasanya jika seseorang sudah terkena anemia yang secara kronis atau bahaya itu akan diberikan penyuntikan zat besi. Oke, selanjutnya di sini juga dijelaskan lebih rinci terkait penyebab dari anemia. Nah, di sini tuh penyebabnya itu ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya anemia pada usia remaja itu. Ada, bisa kalian bacakan di situ mulai dari kurang nutrisi atau konsumsi zat besi. Nah, lagi-lagi kan yang ditekankan di sini adalah terkait kandungan zat besi pada makanan. Kemudian menstruasi yang berlebihan pada remaja putri. Jadi kadang menstruasi yang terlalu berlebihan itu juga dapat beresiko menyebabkan anemia. Kemudian ada pendarahan yang mendadak seperti kecelakaan. Lalu juga ada jumlah makanan atau penyerapan diet yang buruk dari zat besi atau vitamin B12, vitamin B6, vitamin C, dan juga tembaga. Kemudian adanya penyakit kronis atau penyakit bawaan. Nah, penyebab anemia pada remaja putri selain itu juga seperti pada umumnya konsumsi makanan nabati pada remaja putri dan wanita tinggi dibanding dengan hewani, sehingga kebutuhan Fe tidak terpenuhi. Nah, jadi kan zat besi itu memang lebih banyak ada pada protein hewani. Nah, biasanya itu pada kenyataannya konsumsi sumber protein nabati itu cenderung lebih tinggi, seperti konsumsi protein nabati itu kan pada tempe atau tahu. Nah, lebih banyak ditemukan jumlah konsumsinya itu lebih tinggi yang nabati daripada hewani, sehingga konsumsi zat besi itu tidak terpenuhi. Kemudian sering melakukan diet atau pengurangan makanan
karena ingin langsing dan mempertahankan berat badan idealnya. Kan sekarang banyak nih remaja-remaja yang kadang pengennya kurus, nggak mau gemuk, tapi mereka justru malah salah dalam artian mereka tuh cuman pengen kurus dengan cara yang salah seperti mengurangi porsi makan. Justru itu sangat membahayakan bagi kesehatannya. Bukan berarti dia pengen kurus dengan cara yang salah lah. Bukan berarti harus kayak mengurangi porsi makan. Kan diet yang dianjurkan itu sebenarnya banyak jika kita ingin memiliki tubuh yang ideal. Sedangkan tubuh yang ideal itu juga tidak harus kurus seperti itu. Kemudian yang terakhir ada remaja putri dan wanita mengalami menstruasi tiap bulan yang membutuhkan zat besi 3 kali lebih banyak dibanding laki-laki. Memang pada dasarnya itu wanita itu kebutuhan zat besi pada wanita dibanding laki-laki itu lebih banyak karena memang anemia ini tuh sangat rentan terjadi pada wanita, terutama remaja dan juga ibu hamil. Nah, tadi gejalanya juga sudah dijelaskan seperti gejala 5L, kemudian secara fisik kelihatan pucat, nafas pendek, kemudian lidahnya licin dan denyutnya jantung meningkat, susah buang air besar, nafsu makan berkurang, kadang pusing dan mudah mengantuk. Nah, di sini juga dijelaskan terkait diet anemia. Nah, sebenarnya diet anemia ini apa sih? Nah, diet anemia ini tuh adalah lebih kepada pola makan yang kalian bisa terapkan agar menghindari ataupun semisalnya ada yang semisal ada yang memang punya penyakit anemia, dia sudah kayak dalam kondisi anemia. Nah, diet yang dapat diterapkan itu seperti pola diet pasien anemia adalah dengan meningkatkan asupan gizi yang baik untuk meningkatkan produksi sel darah merah dan membatasi konsumsi makanan maupun minuman yang bisa menghambat penyerapan zat besi oleh tubuh. Jadi lebih kepada makanan apa yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan zat besi kita dan makanan yang tidak dianjurkan. Makanan yang tidak dianjurkan itu adalah makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi pada tubuh. Nah, di sini juga dijelaskan adalah beberapa pemilihan jenis makanan. Misal yang pertama ada bahan makanan yang segar. Kemudian hindari bahan yang sudah berubah warna dan aroma. Kemudian juga menghindari makanan kemasan dan fast food. Yang keempat, dapat mengkonsumsi makanan tinggi protein. Selain itu juga dapat mengkonsumsi makanan zat besi non-hem. Nah, di sini ada nih contoh makanan untuk penderita anemia. Sebenarnya bukan untuk penderita anemia, ini kayak lebih tepatnya itu makanan yang dianjurkan untuk penderita anemia. Misal ada nasi, roti, telur, daging, susu, madu, sayur dan buah-buahan. Nah, di sini ada contoh menu satu hari untuk yang bisa diterapkan untuk penyakit anemia. Mulai dari sarapan, misal di sini. Jadi dalam satu hari makan itu ada terdiri dari tiga kali makan utama dan 2 kali selingan. Nah, biasanya 3 kali itu ada sarapan, kemudian ada selingan pagi, misal kayak makan jajan atau apa gitu. Kemudian ada makan siang. Nah, yang ke makan siang selanjutnya itu ada selingan sore. Kemudian yang terakhir itu ada makan malam atau makan berat juga. Nah, di sini ini hanya contoh yang dapat contoh untuk menu satu hari. Di situ ada secangkir oatmeal, kemudian nanti selingannya itu sekitar jam 9 sampai jam 10. Bisa makan puding atau jajanan yang lain yang sekiranya dapat meningkatkan zat besi. Kemudian makan siang sekitar jam 12 sampai jam 14. Di situ ada nasi, kemudian ada daging sapi, kemudian ada brokoli, tahu goreng, dan ada buah. Nah, selingannya itu biasanya yang kedua itu jam 3 atau jam 4. Bisa bubur kacang hijau 1 porsi. Kemudian untuk makan malamnya itu biasanya jam 18 sampai jam 20.00. Contohnya itu seperti nasi 1 centong, kemudian ada ayam bakar. Nah, ayam ini kan sebagai protein hewani. Nah, ya. Kemudian ada sayur bayam. Tadi kan sayur bayam juga mengandung zat besi yang tinggi. Nah, kemudian ada tumis tahu dan juga buah.
Nah, untuk selingan malam ini tuh opsional nih. Kadang kan ada nih yang biasanya malam itu pengen makan, pasti kayak gitu. Cuman itu nggak apa-apa. Kan kadang kebutuhan gizi orang itu berbeda-beda, dan juga kadang setiap makan, kalau pada orang awam pada umumnya kan kita nggak tahu nih kita kebutuhannya berapa ya, kita butuh makan tuh segini udah cukup belum. Jadi yang sekiranya kalian bisa makan pas malam itu ya nggak apa-apa gitu, masih dibolehkan, jangan takut gemuk intinya. Kemudian di sini, nah ada contoh resep makanan tinggi zat besi. Nah contohnya di sini itu adalah daging sapi brokoli. Di situ sudah dijelaskan mulai dari bahan, cara, kemudian ada takarannya juga. Takarannya seperti berapa gram daging. Kemudian dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, sudah ada gambaran kan? Maksudnya sebelum saya jelaskan tadi pasti kalian udah mulai banyak nih. Oh jadi ini nih anemia, jadi penyebabnya ini, gejalanya ini, kemudian cara pencegahannya juga seperti ini, dan itu sudah bertambah kan pengetahuannya. Nah selanjutnya kalian saya berikan soal post test. Ini soalnya tuh sama kayak tadi. Jadi gunanya post test ini adalah untuk mengukur parameter dari pengetahuan kalian sebelum dan sesudah diberikan materi. Silakan dikerjakan, saya berikan. Sebelum saya tutup, saya mau mereview sedikit terkait materi penjelasan yang sudah saya bawakan tadi terkait anemia pada remaja. Gunanya untuk apa? Biar kalian juga tetap ingat gitu. Nah, saya ingin tahu nih, jadi pengertian anemia itu apa? Kondisi di mana HB darah tuh rendah, Ya, di bawah nilai normal. nilai normal. Nilai normalnya HB itu pada remaja putri itu berapa sampai berapa? 9 sampai 11. Nah, kira-kira penyebab dari anemia itu apa? Penyebabnya Kekurangan zat besi, vitamin C, terus gizi yang dimasukkan sama yang dikeluarkan nggak seimbang. ya, kelelahan ya berarti. Nah, kemudian nih gejalanya apa saja nih? Gejala yang biasa terlihat dari orang yang kena anemia, gejalanya mudah lelah, letih, lesu, terus mengantuk. ya, biasanya disebut dengan istilah 5L. Nah, saya kira cukup, dan semoga apa yang sudah saya berikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan untuk kalian, sehingga kedepannya nanti kan angka anemia itu di Indonesia masih sangat tinggi. Jadi semoga kedepannya nanti prevalensi angka anemia pada remaja itu semakin menurun dengan pencegahan anemia pada remaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.